Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan tentang sistem dana tetap pada kas kecil. sebelumnya perkenalkan nama saya Lini Suci Lestari, nomor absen 7. saya Samantha Aulia Cahyadi, absen 12. Nama saya Sharlita, nomor absen 16. Saya Safira Putri Nailida, absen 17. Saya Wanda Nursolehah, nomor absen 25. Kami dari kelas 12 Akuntansi 4 SMK Negeri 2 Madiun. Selamat menonton video kami. Pengertian sistem dana tetap. Sistem dana tetap atau Impress Fund System adalah sistem pencatatan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Artinya, setiap terjadi pengeluaran kas kecil, pemegang dana kas kecil tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Sehingga, jumlah kas kecil dengan sistem dana tetap relatif tetap, kecuali jika perusahaan mengkehendaki perubahan jumlah dana kas kecil. Kondisi tersebut mungkin terjadi ketika perusahaan merasa kas kecil yang sudah disisihkan ternyata tidak memenuhi semua keperluan operasional kecil, sehingga perlu ditambah lagi nilainya. Atau bisa juga perusahaan merasa dana kas kecil terlalu besar untuk operasional kecil perusahaan sehingga perlu dikurangi jumlahnya. Dengan adanya perubahan kebijakan atas jumlah dana kas kecil tersebut, maka perusahaan atau akuntan harus melakukan catatan penyesuaian atas penambahan atau pengurangan nilai tersebut. Yang perlu diingat dalam sistem dana tetap adalah pencatatan pengeluaran kas kecil tidak dicatat seketika terjadi pengeluaran, tetapi dicatat ketika terjadi pengisian kembali kas kecil. Prosedur dalam penyelenggaraan kas kecil dengan sistem dana tetap atau Impress Fund System terdiri dari yang pertama yaitu pembentukan kas kecil. Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan cara mendebet kas kecil dan mengkredit kas bank. Yang kedua yaitu penggunaan kas kecil. Pada saat terjadi transaksi pembayaran yang berkaitan dengan kas kecil langsung dibayar, transaksi tersebut tidak perlu dicatat, karena pencatatannya dilakukan saat terjadi pengisian kembali kas kecil. Yang ketiga yaitu pengisian kembali kas kecil. Pada saat kas kecil mencapai level minimum, dana diisi kembali. Pengisian kembali dapat dilakukan sebesar jumlah yang sama, lebih besar atau lebih kecil daripada pembentukan, tanpa memperhatikan kas kecil yang sudah dikeluarkan. Permintaan untuk pengisian kembali diawali dari penanggung jawab kas kecil. Penanggung jawab kas kecil menyiapkan jadwal pembayaran dengan dokumen pendukung dan diserahkan ke bendahara. Bendahara kemudian menyetujui permintaan penanggung jawab kas kecil dan menandatangani cek sejumlah dana yang telah terpakai untuk menjaga jumlah dana kas kecil yang telah ditentukan atau jumlah pada saat pembentukan. Rekening DKK tidak terpengaruh pada saat pengisian kembali. Pengisian kembali mengubah komposisi DKK dengan mengganti bukti-bukti penggunaan kas kecil dan kas sehingga tidak mengubah saldo DKK. Oke teman-teman semua, kita lanjut untuk membahas mengenai kas kecil dengan sistem pencatatan dana tetap, yaitu kita akan membahas dan mempelajari bersama pencatatan akuntansi kas kecil dengan sistem dana tetap atau penjurnalan. Yang pertama, pada waktu pembentukan dana kas kecil, penjurnalannya, kas kecil debet pada kas kredit sejumlah dana pembentukan kas kecil. Kas yang dikredit di sini kas yang di bank ya teman-teman. Untuk yang kedua, pada saat pemegang dana kas kecil melakukan pembayaran, tidak dilakukan pencatatan atau penjurnalan, akan tetapi pemegang dana kas kecil tetap langsung melakukan pembayaran dan mengumpulkan bukti-bukti transaksinya. Yang ketiga, pada saat pemegang dana kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada pemegang kas perusahaan untuk penggantian dana atau pengisian kembali kas kecil.
Penjurnalannya, maka berbagai akun yang akan didebet pada kas kredit sejumlah transaksi pengeluaran kas kecil. Berbagai akun yang akan didebet di sini bisa berupa misalnya beban listrik, beban iklan, perlengkapan, dan lain-lain yang berhubungan pengeluarannya itu menggunakan kas kecil. Kas yang dikredit di sini kas di bank ya teman-teman, yang nantinya akan digunakan untuk pengisian kembali kas kecil atau penggantian dana. Yang keempat, dana kas kecil dianggap terlalu kecil dan perlu ditambah. Penjurnalannya, kas kecil debet pada kas kredit sejumlah penambahan dana kas kecil. Kas yang dikredit kas bank ya teman-teman. Yang kelima, dana kas kecil dianggap terlalu besar dan dikurangi jumlahnya. Penjurnalannya, debet pada kas kecil kredit sejumlah pengurangan dana kas kecil. Kas yang didebet kas bank ya teman-teman. Untuk yang keenam, penyesuaian akhir periode jika ada pengeluaran yang belum tercatat. Penjurnalannya, berbagai beban debet pada kas kecil kredit sejumlah apabila ada pengeluaran yang belum dicatat. Teman-teman, selanjutnya kita akan berlatih soal mengenai pencatatan akuntansi dengan sistem dana tetap. Soalnya, pada tanggal 1 April 2020, PT SOS membentuk dana kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Dana kas kecil diisi kembali setiap tanggal 20 setiap bulannya. Pada tanggal 5 April, PT SOS membayar biaya iuran kebersihan sebesar 50.000. Pada tanggal 7 April, PT SOS membayar biaya listrik sebesar 200.000. Pada tanggal 15 April, PT SOS membeli perlengkapan sebesar 100.000 dan pada tanggal 19 April, PT SOS membayar gaji karyawan sebesar 500.000. Pada tanggal 20 dilakukan pengisian kembali kas kecil. Catatlah transaksi tersebut dengan menggunakan sistem dana tetap. Maka pencatatan atau penjurnalannya pada tanggal 1 April 2020, penjurnalannya kas kecil pada kas kecil debet pada kas di bank kredit sejumlah 1 juta. Tanggal 5 April 2020 tidak dijurnal, tanggal 7 April tidak dijurnal, tanggal 15 April tidak dijurnal, tanggal 19 April tidak dijurnal, dan tanggal 20 April dilakukan pengisian kembali. Maka jurnalnya beban iuran debet 50.000, beban listrik debet 200.000, perlengkapan debet 100.000, beban gaji debet 500.000, pada kas di bank kredit sejumlah 850.000. Teman-teman, misalnya di suatu perusahaan terjadi kelebihan dana kas kecil, maka akan dilakukan pengurangan dana kas kecil. Misalnya, soalnya pada tanggal 1 Maret 2020, PT ABC membentuk dana kas kecil sejumlah 2 juta. Dan pada tanggal 20 Maret, kas kecilnya dianggap terlalu besar dan sebesar 1 juta disetor kembali ke akun kas bank. Maka pencatatan akuntansinya pada tanggal 20 Maret yaitu kas bank debet pada kas kecil kredit sejumlah 1 juta rupiah. Dan apabila dalam suatu perusahaan terjadi kekurangan kas kecil, maka akan dilakukan penambahan kas kecil. Misalnya contoh soalnya, pada tanggal 1 Januari 2018, PT Sentosa membentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Pada tanggal 10 Januari, kas kecil dianggap terlalu kecil, sehingga dilakukan penambahan sebesar 500.000. Maka pencatatan atau penjurnalannya pada tanggal 10 Januari, kas kecil debet pada kas bank kredit sejumlah 500.000. Kelebihan pada sistem dana tetap. Yang pertama, dapat diketahui jumlah pengeluaran per
pos atau akun tiap periode, sehingga dapat berfungsi sebagai alat kontrol dalam penggunaan dana. Yang kedua, pimpinan ataupun pengelolaan kas kecil akan hati-hati dalam menggunakan kas kecil, mengingat tidak ada penambahan dana di tengah periode. Yang ketiga, memudahkan bendahara untuk menentukan perkiraan jumlah dana per unit usaha tiap periode, karena jumlah dana awal selalu sama. Kelemahan pada sistem dana tetap adalah 1. Saldo kas kecil tidak mudah diketahui, karena saldo baru dapat dilihat pada akhir periode ketika pengisian kembali. 2. Jika terjadi kekurangan dana sebelum akhir periode, hal itu akan menjadi masalah, karena tidak ada penambahan dana di tengah periode. Karena itu, pemegang kas kecil harus hati-hati dalam pemakaian dana. Teman-teman semua, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.